Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kejahatan dan pelanggaran di pasar modal. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap kegiatan apapun, baik kegiatan perekonomian, kegiatan politik, ataupun dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari, selalu ada potensi kejahatan ataupun pelanggaran terhadap hal tersebut. Begitupun juga dalam kegiatan di pasar modal, selalu menimbulkan potensi adanya kegiatan atau kejahatan terhadap di pasar modal tersebut. Oke. Nah, namun tindak pidana di pasar modal ini mempunyai karakteristik yang khas. Karena barang yang menjadi objek dari tindak pidana adalah informasi. Selain itu, pelaku tindak pidana ini bukanlah mengandalkan kemampuan fisiknya seperti biasanya seperti orang mencuri, merampok, dan kejahatan lainnya, akan tetapi lebih mengandalkan pada kemampuan untuk membaca pasar serta memanfaatkan teknologi untuk kepentingan pribadi. Nah, selain itu, cirinya yaitu dengan yang membedakan dengan tindak pidana lainnya adalah pembuktiannya ini cenderung sulit, dan dampak dari pelanggaran di pasar modal ini dapat berakibat fatal. Oke. Nah, perlu kita jelaskan dulu ya, ada kejahatan dan pelanggaran di pasar modal. Kalau kejahatan itu adalah hal yang melanggar hukum. Kalau pelanggaran yaitu melanggar administrasi. Nah, di dalam undang-undang pasar modal disebutkan dikenal ada 3 jenis kejahatan. Yang pertama penipuan, ada di dalam pasal 90. Yang kedua manipulasi pasar, ada di pasal 91, 92, 93. Yang ketiga ada insider trading atau perdagangan orang dalam, ada di pasal 95, 96, dan 97. Yang pertama yaitu penipuan. Pada umumnya mungkin penipuan sudah diketahui yang pasti. Ketika ada penipuan, ada salah satu pihak yang dirugikan. Itu penipuan. Namun dalam undang-undang pasar modal dijelaskan penipuan tersebut ini terbatas dalam kegiatan perdagangan efek yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian, dan penjualan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum atau terjadi di bursa efek maupun di luar bursa efek atas efek emiten atau perusahaan publik. Yang kedua yaitu manipulasi pasar. Secara sederhana, manipulasi pasar adalah kegiatan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek, atau juga bisa memberi pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan sehingga harga efek di bursa menjadi terpengaruh. Motif dari manipulasi pasar ini diantaranya yaitu biasanya untuk meningkatkan, menurunkan, atau mempertahankan harga. Yang ketiga yaitu insider trading ya, atau perdagangan orang dalam. Maksud dari insider trading ini adalah pelaku orang dalam yang memberi informasi curi start ya,
curi star, mendahului yang berlaku dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang belum saatnya untuk diberitahu oleh perusahaan. Hal ini adalah ilegal dalam pasar modal ya, karena informasi ini bisa saja bersifat krusial yang mana akan mengacaukan prediksi perusahaan yang tentu saja merugikan perusahaan. Nah, yang dimaksud dengan orang dalam ini apa saja? Dijelaskan dalam Undang-Undang Pasar Modal dalam penjelasannya di pasal 95. Yang pertama yaitu adalah komisaris, direktur atau pegawai emiten. Yang kedua, pemegang saham utama emiten ya. Yang ketiga yaitu orang perseorangan yang karena kedudukannya atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam. Oke, yang keempat yaitu pihak yang dalam waktu 6 bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak seperti yang disebutkan tadi. Artinya dalam sudah 6 bulan tidak menjadi komisaris, direktur atau pemegang saham utama dalam waktu 6 bulan terakhir, tetap dia masih dikatakan orang dalam karena kemungkinan dia masih memiliki informasi-informasi. Oke. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk pelanggaran di pasar modal. Nah, secara umum dapat dibagi dengan 3 kategori ya, yaitu pelanggaran dengan pola yang dilakukan secara individual, pelanggaran yang dengan pola yang secara berkelompok, dan yang ketiga pelanggaran dengan pola yang dilakukan secara langsung atau berdasarkan perintah maupun pihak lain. Nah, selanjutnya yang bertindak terhadap adanya kecurangan atau adanya pelanggaran atau kejahatan tersebut, yang mengawasinya yaitu adalah OJK, kalau dulu Bapepam. Nah, terus bagaimana sanksi yang diterapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal ini? Ada 3 sanksi yang diterapkan. Yang pertama yaitu sanksi administrasi atau sanksi administratif. Nah, itu dapat berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Sanksi administratif ini merupakan sanksi yang diberikan kepada siapa saja yang dianggap akan, sedang maupun telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pihak yang dapat dikenai sanksi atas pelanggarannya itu meliputi pihak yang tidak memiliki izin, tidak memiliki persetujuan, dan tidak melakukan pendaftaran. Yang kedua yaitu sanksi perdata. Sanksi perdata ini karena dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pasar Modal ini memberikan peluang kepada pemegang saham untuk melakukan kegiatan secara perdata kepada setiap pengelola atau komisaris perusahaan yang jika tindakan atau keputusan mereka dapat menyebabkan kerugian pada perusahaannya, itu bisa diajukan gugatan secara perdata. Nah, yang ketiga yaitu sanksi pidana. Ini diatur dalam pasal 103 sampai 110 Undang-Undang Pasar Modal, menjelaskan bahwa adanya ancaman bagi setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang pasar modal diancam hukuman pidana penjara dalam waktu yang bervariasi antara 1 sampai 10 tahun, dan juga atau dengan denda dari mulai 1 miliar sampai 15 miliar tergantung dengan tingkat kejahatannya yang dilanggar. Oke.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.